Ya, shalom semua. Mari kita siapin hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik buat kami. Tuhan membuat kami mengerti tentang panggilan kami. Kami mau menghidupi panggilan kami. Karena kami tahu nasib bangsa ini ada di tangan kami. Nasib kota ini ada di tangan kami. Kami mau mengambil fungsi itu untuk kami berdiri bagi kota kami. Menyatakan raja kami bagi kota kami. Menghapus air mata kota kami. Memuridkan kota kami. Karena kami tahu kota kami membutuhkan kami. Kota kami merindukan kami. Kami mau ada di sana untuk menjawab masalah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini boleh mengerti fungsi. Dan kami boleh sama-sama berdiri untuk mengerjakan kehendak Tuhan atas kotanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita nonton satu video klip dulu sebelum saya memulai apa yang mau saya sampaikan. Kepada Departemen Misi yang sudah menyumbang di rusun di Perjakung, kami sudah mengolahnya dan sudah membagikannya kepada warga rusun di Perjakung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, itu tadi video sedikit apa yang kita gereja Tuhan di tempat ini lakukan untuk coba menjawab kebutuhan kota. Mungkin hal yang sederhana karena kita bicara mengenai bagaimana kita hanya berbagi sembako, tapi buat kami saya rasa ini jauh lebih daripada itu. Karena lewat kejadian ini, lewat apa yang kita lakukan ini, muncul banyak sekali para pelaku-pelaku kegerakan yang akhirnya hari ini kita lagi dampingi untuk dimuridkan. Oke, saya berbagi tentang kesejahteraan kota. Ini adalah suatu hal yang sangat panjang sebenarnya ceritanya.
Karena memang gereja ada untuk ini. Makanya di Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau tadi saya bilang, saya ada kasih keluar statement sedikit di bawah, saya bilang kesejahteraan kota bukan hanya sekadar aksi bagi-bagi berkat seperti sembakau atau gerakan bersih-bersih kota, tapi jauh lebih daripada itu. Bagaimana gereja ada untuk menjadi penentu nasib kotanya. Jadi saya bilang kesejahteraan kota ini adalah fungsi yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalankan dengan waktu yang panjang. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menjawab ini. Ini yang harus kita lakukan, karena memang gereja dipanggil untuk itu. Eklesia dipanggil untuk itu. Kalau eklesia tidak menjawab ini, eklesia berdosa terhadap Tuhannya. Mari kita lihat sedikit. Apa itu gereja? Di Matius 16 ayat 18, jemaatku katanya, di atas batu karang ini aku akan memberikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaatku di situ berasal dari kata ekaleo. Kita tahu ekaleo yang mempunyai akar kata dari kata eklesia, yang punya pengertian dipanggil keluar. Dipanggil untuk apa? Merupakan satu istilah, ini dia, satu istilah yang menunjuk pada sebuah kelompok masyarakat yang dipanggil keluar dan dipilih untuk berdiri di pintu gerbang, untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kotanya. Kita ada untuk mempengaruhi kota kita. Kita ada untuk memutuskan nasib kota kita. Itulah kenapa eklesia dipanggil Tuhan. Inilah panggilan kita. Muara dari semua yang kita alami di dalam persekutuan kita adalah muaranya adalah untuk kota kita, untuk kesejahteraan kota kita. Untuk itulah kita dipanggil. Bahkan dia bilang di situ kelompok merupakan sebuah kelompok masyarakat. Ini kompak-kompak, ini komsel-komsel yang ada di dimanapun kita berada hari-hari ini kita membangun. Kita adalah gereja. Kita adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh dunia ini. Kita adalah jawaban buat lingkungan kita harusnya. Bagaimana kita mengambil fungsi ini? Karena ini sangat mengerikan waktu kita tidak mengambil fungsi ini, saudara. Dampaknya adalah generasi-generasi kita ke depan harus menanggung beban yang harusnya kita yang kerjakan di generasi ini. Kalau kita tidak menjawab ini, mereka yang akan menanggungnya. Mereka sudah harus menghadapi giant di generasi mereka, ditambah dengan mereka harus menghadapi sesuatu hal yang kita tidak kerjakan di generasi kita. Wow, mengerikan sekali. Dan kita hanya bilang, semoga kamu kuat ya nak, menghadapi masalah yang ada di depan kita. Wah, itu berdosa buat saya. Kita mempersiapkan diri kita untuk itu. Ini dia. Gereja bukanlah sebuah gedung atau denominasi, tetapi kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar, melakukan keputusan-keputusan Allah terhadap suatu daerah atau kota di mana dia berada. Saya bilang, kenapa gereja harus berdiri di pintu gerbang? Kenapa gereja harus ada di pintu gerbang kota? Supaya gereja bisa melihat kebutuhan apa yang gereja bisa jawab. Kita harusnya berdiri di kota kita. Kita harus ada di komunitas-komunitas kita yang ada di lingkungan kita. Supaya kita ngerti dari sisi mana kita harus menjawab kebutuhan mereka. Karena ini penting. Waktu kita melakukan ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mengerjakan di lingkungan-lingkungan kita. Karena memang kita ada untuk itu. Saya hanya mau bilang gini, peperangan dari abad ke abad adalah begini. Bahwa gereja punya tanggung jawab menyatakan budaya kerajaan sorga di dunia ini. Peperangan kita peperangan budaya, saudara. Dunia ini punya budayanya sendiri. Waktu Adam jatuh dalam dosa, diganti budaya itu. Bukan lagi budaya kerajaan sorga, tapi budaya dunia ini. Gereja hadir untuk menyatakan pemerintahan Tuhan di setiap domain, di setiap lingkungannya. Kita harus menyatakan itu. Kita harus memperlihatkan budaya kerajaan sorga di sana. Bagaimana dunia ini bisa tahu tentang Tuhan kalau tidak ada yang menyatakan kasihnya di sana? Bagaimana dunia ini bisa tahu hati Tuhan kalau tidak ada yang memberikan hatinya kepada dunia yang terhilang? Saya mau bilang gini, manusia dipakai Tuhan. Manusia dipercaya Tuhan. Karena gini, Tuhan gak bisa melakukan sesuatu tanpa tubuh. Gereja adalah tubuh Tuhan yang harus dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau. Dan gereja ada untuk itu. Jadi gereja bukan hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Gereja bukan hanya sibuk dengan masalahnya sendiri. Tapi gereja ada untuk menjawab kebutuhan kota. Karena masalah kita, Tuhan yang akan mengerjakannya. Percayalah. Waktu kita mengambil porsi kita, waktu kita mengambil tanggung jawab kita, Tuhan kita akan menyelesaikan semua masalah kita. Itu pasti.
Selama saya mengikuti Tuhan sampai hari ini, saya tidak pernah melihat bahwa saya kekurangan. Saya tidak pernah melihat ada masalah yang tidak selesai. Semua pasti selesai. Karena masalah pasti akan dilewati. Tapi masalahnya begini, waktu kita melewati masalah itu, kita belajar mengenal Tuhan nggak dari masalah itu. Masalah apa sih yang tidak dilewati? Semua pasti dilewati. Cuman bagaimana kita menjawab fungsi kita sebagai gereja di kota ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus gereja lakukan untuk menjawab kebutuhan kota? Pertama, menabur. Gereja harus menabur. Gereja harus pergi untuk menabur. Alkitab mengatakan di Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh dengan isinya. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim sudah tiba. Apa yang kita tabur, saudara? Pergi ke lingkunganmu, tabur hidupmu. Kau menabur hidup, kau menuai hidup. Kau menabur hatimu di sana. Kau menuai hati. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Pergi ke sana, kasih hidupmu. Kita sangat dinanti-nantikan oleh dunia ini. Benar, serius. Kita sangat dinanti-nantikan. Karena mereka nggak tahu caranya gimana. Mereka nggak tahu bagaimana hidup mengasihi Tuhan. Mereka nggak tahu apa itu mengasihi Tuhan. Karena mereka hancur. Karena tidak ada gambar yang bisa menunjukkan kepada mereka bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Makanya Tuhan bilang, siapa yang aku utus? Siapa yang bisa diutus Tuhan? Siapa yang mau pergi supaya aku bisa dikenal oleh mereka? Kalau saudara melihat, apa yang ditabur, tujuannya satu. Untuk memunculkan para pelaku-pelaku kegerakan. Taburan yang saudara lakukan, waktu saudara ada di komunitas itu, duduk dengan mereka, duduk dengan orang-orang berdosa itu. Kita semua akan tahu bahwa akan muncul orang-orang yang menjadi pelaku kegerakan yang siap untuk kita eksekusi, siap untuk kita layani, siap untuk kita dampingi dia. Kalau kita belajar dari kisah di mana perempuan Samaria, ini dia yang saya mau sampaikan poin pentingnya. Perempuan Samaria dipanggil untuk kotanya. Tuhan pilih perempuan Samaria yang notabene orang-orang dibuang dari lingkungan. Dia tidak dipercaya dari lingkungan, tapi Tuhan menemukan dia di luar. Waktu Tuhan temukan, dari perempuan Samaria, satu Samaria melihat Yesus. Jadi kita harus mengerti bahwa prinsip Tuhan bekerja untuk kota adalah selalu dimulai dari para pelaku-pelaku kegerakan. Mari kita lihat, dan pelaku kegerakan itu ada di luar sana. Kita adalah umat-umat Tuhan yang mempersiapkan umat yang kudus. Kita ada di tempat ini untuk kita mempersiapkan umat kudus untuk menduduki setiap wilayah-wilayah yang ada di luar sana. Untuk itu kita dipanggil gereja. Untuk itu kita ada di muka bumi ini. Kita harusnya keluar untuk menemukan orang-orang pelaku-pelaku kegerakan untuk kita persiapkan mereka. Untuk mereka bisa menjangkau komunitas-komunitas yang membutuhkan Tuhan di sana. Kita hadir untuk itu. Orang gila dari Gerasa, saya tidak kebayang. Yesus datang begitu badai, angin ribut yang begitu kencang hanya untuk menemukan satu orang gila ini. Orang yang dibuang dari lingkungannya. Orang yang tidak dipedulikan dari lingkungannya. Orang-orang ini ada di sana. Yesus datang untuk menjumpai dia. Bukan untuk pemulihan orang gila dari Gerasa saja dia datang. Tapi melalui perjumpaan dengan Yesus ini dia. Orang gila dari Gerasa menangkan Dekapolis. 10 kota. Makanya saya selalu bilang bahwa kegerakan ini berbicara mengenai pelaku kegerakan ini selalu berbicara mengenai kotanya. Yang kedua, saya harus cepat supaya bisa dapat semua karena poin-poinnya cukup penting. Yang kedua, melahirkan komunitas yang mempunyai nilai keluarga. Kalau tadi tema kita di Yeremia 29 ayat 7, ini langkahnya, stepnya dari Yeremia 29 ayat 5 dan 6, itu langkahnya untuk sampai ke ayat yang ke-7. Apa yang kita lakukan? Di situ dirikan rumah untuk kamu diami, buatlah kebun anggur untuk kamu nikmati hasilnya. Setelah kita menemukan para pelaku-pelaku kegerakan, ini yang saya pakai kata ini. Adopsi dia jadi anak. Ambil dia jadi anak.
Perlakukan dia seperti Kristus memperlakukan dia. Hidup dengan dia. Tunjukin nilai kerajaan itu sama dia. Supaya dia mengubah gambar dia selama ini. Supaya selama ini dia hidup yang dengan bagaimana dia ada di keluarga dia ditolak. Dia ada di rumah dia dibuang. Saya dengan istri melayani banyak sekali anak-anak muda yang seperti ini. Saya nangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan 10 tahun ke depan apa jadi nasib gereja ke depannya. Kalau kita tidak sibuk melihat orang-orang yang di luar sana. Saya mau kasih tahu persentase anak-anak muda yang baik, itu hanya sedikit saudara. Kalau dari 10 orang cuma 2 orang mungkin anak muda yang baik. 8 orangnya hancur di luar sana. Dan mereka butuh Bapa. Siapa yang mau mengadopsi orang-orang yang hancur seperti itu? Gereja harus ada di sana. Kenapa perlu keluarga? Karena dalam keluarga lah kita dilatih untuk mengenal Allah. Di sana kita bisa melihat orang-orang itu diterima di sana. Di sanalah dia rasa bahwa Tuhan terima dia karena ada orang yang menerima dia. Di sana dia bisa merasakan bagaimana orang mengasihi dia karena ada orang, Tuhan mengasihi dia karena ada orang yang mengasihi dia. Di sanalah dia belajar untuk dipercayakan sesuatu untuk melakukan kehendak Tuhan di sana. Kami melayani banyak sekali anak-anak muda. Ada anak-anak muda yang kami layani. Mereka sudah tidak dipedulikan oleh papanya. Dia tidur di rumah ini hari ini, besok di rumah sana, besok di rumah sana lagi. Di mana-mana aja yang masih terima dia untuk dia bisa tidur, dia tidur di sana. Waktu saya sama istri lihat dia, kami bilang, moto kita di komunitas selalu bilang begini. Buka pintu, buka kulkas, buka dompet. Kenapa kita harus lakukan itu? 3 poin ini prinsip dalam komunitas. Karena disinilah mereka merasa bahwa mereka dihargai. Anak-anak itu waktu mau datang ke rumah, saya persiapkan diri saya dengan baik, sebaik-baik mungkin. Saya belanja di pasar, saya beli ikan, saya masak, saya hidangkan semuanya dengan terbaik buat mereka. Karena begini pandangan saya, bahwa saya lagi menjamu orang yang Tuhan percayakan sama saya untuk satu bangsa. Saya lagi menjamu orang yang Tuhan percayakan untuk kegerakan buat anak-anak muda ke depan. Saya tidak melihat mereka yang gagal. Saya tidak melihat mereka yang hancur. Saya nggak melihat. Tapi saya melihat Tuhan percaya mereka. Saya harus percaya mereka. Waktu mereka datang ke rumah, saya sama istri melayani mereka. Mereka bisa berkeluh kesah sama kami. Mereka bisa menceritakan semuanya sama kami. Tapi selalu saya bilang, saya percaya kamu nak. Karena Tuhan percaya kamu. Sampai hari ini, saya mau bilang, bahwa walaupun kamu gagal di sini nggak apa-apa. Kaju tetap percaya sama kamu. Karena ada hal besar yang harus dikerjakan melalui hidupmu. Mereka dikasih kepercayaan. Tapi saya masih jatuh bangun dalam dosa. Nggak apa-apa. Ada hal yang kamu menangkan, ya lakukan itu. Bagikan itu. Proses kepercayaan itulah yang membuat mereka mengerti ini dia. Dalam komunitas, mereka boleh salah. Dalam komunitas, mereka boleh lakukan hal yang salah. Kalau di luar sana mereka salah, mereka ditolak. Kalau di rumah mereka salah, kita tetap terima. Makanya kenapa saya bilang bangun nilai keluarga. Karena ini dia yang penting saya mau sampaikan. Kalau anak saya salah, saya nggak akan buang dia. Kalau anak saya melakukan yang tidak sesuai dengan yang saya mau, saya akan tolong dia untuk dia sampai ke sana. Karena di situ dia aman, di situ dia rasa aman. Saya akan melakukan itu. Ini dia, yang paling penting yang saya mau sampaikan. Proses penerimaan dan kepercayaan, disiplin, membawa pelaku kegerakan mengenali potensinya, mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Waktu kita terima mereka, waktu kita kasih kepercayaan sama mereka, walaupun mereka gagal terus kasih kepercayaan, itu dengan sendirinya akan menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi yang ada dalam diri mereka. Potensi-potensi inilah yang akan Tuhan kerjakan untuk kota. Potensi-potensi inilah yang Tuhan akan lakukan untuk kegerakan bagi kotanya. Wow, ini hal yang serius saudara. Ini hal yang serius yang harus kita lakukan. Ini yang dilakukan oleh Paulus, inilah yang dilakukan oleh rasul-rasul Petrus terhadap Paulus. Kita lihat Paulus waktu kalau ayat Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 25. Kalau ayat di atas itu Paulus baru berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsik. Dia buta matanya. Dia dipanggil duduk sama-sama. Ananias datang kepada dia, layani dia. Baru saja pulih tubuhnya. Baru saja pulih keadaannya. Rasul-rasul sudah mempercayakan dia. Dia sudah bisa berkhotbah di bait suci.
Dia sudah bisa berbagi kesaksian kepada banyak orang. Dan ini yang penting, ayat 25. Waktu orang-orang Yahudi mau membunuh dia, murid-muridnya lah yang menolong dia. Murid-muridnya siapa? Murid-muridnya Paulus. Wow. Pada saat baru bertobat, rasul-rasul sudah mempercayakan Paulus untuk memuridkan orang. Murid-muridlah Paulus yang menyelamatkan Paulus. Kapan kita mempercayakan orang-orang baru yang Tuhan percayakan sama kita? Oh, kamu belum pulih. Oh, kamu harus dipulihkan dulu. Oh, kamu harus begini dulu. Kamu harus ikut begini dulu, baru kamu bisa dipercayakan. Itu tidak salah, itu benar. Tapi saya mau bilang gini, proses kepercayaan kita kepada orang, itu menolong orang untuk melihat identitas dia. Itu menolong orang untuk orang melihat kepercayaan Tuhan pada hidupnya. Dan itulah yang memberikan kekuatan pada dia, untuk dia menang dari setiap masalah-masalah dia. Dari setiap dosa-dosa yang mengikat dia. Karena dia sadar identitas dia. Karena dia tahu bahwa dia sangat berharga di mata Tuhan. Makanya dia akan mengkhususkan hidupnya untuk kepentingan Tuhan. Kenapa sampai rasul-rasul bisa melakukan hal itu kepada Paulus? Ini dia hal yang penting. Karena rasul-rasul mengalami hal yang sama. Karena Petrus mengalami hal yang sama. Waktu dia mendapatkan visi Matius 16 ayat 18. Setelah itu apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus pergi ketemu dia. Yesus nggak bilang gini, Petrus, kenapa kau menyangkali aku? Enggak. Yesus datang kepada Petrus, dia bilang gini, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Gembalakanlah kawanan dombaku. Apa yang Yesus berikan sama Petrus ada itu adalah suatu hal yang kualitasnya sama seperti yang dia berikan waktu di Matius 16 ayat 18. Tidak berkurang sedikit pun. Kepercayaannya tetap sama. Apa yang Yesus kasih tetap sama kepada Petrus. Kenapa? Karena Yesus percaya sama Petrus. Mungkin banyak orang yang mungkin pada saat itu mungkin kita akan bilang, Petrus ini orangnya terlalu berkuar-kuar. Mungkin dia bisa salah. Mungkin dia bisa mengkhianati Yesus lagi. Dulu aja dia pernah mengkhianati Yesus. Ke depan mungkin bisa. Tapi dengar baik. Yesus melihat bahwa waktu Bapa memilih orang ini, ada hal besar yang akan terjadi melalui hidupnya. Karena Petrus mengalami itu. Ini dia yang penting. Petrus lakukan sama Paulus. Waktu Paulus diterima, Paulus mengerti panggilannya. Bahwa dia dipanggil untuk bangsa-bangsa lain. Waktu Paulus mengerjakan panggilannya, maka murid-murid yang lain juga terimpartasi itu. Petrus juga mengalami hal yang sama. Semua murid-murid mengalami hal yang sama. Makanya Injil sampai ke segala bangsa. Karena ada penerimaan dan kepercayaan. Ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita lakukan di luar sana. Kita pergi untuk kita menerima mereka. Kita pergi untuk kita percayakan hati Tuhan sama mereka. Saya percaya Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa kepada kita waktu kita mau keluar. Yang terakhir, ini dia salah satu contoh. Ini anak rohani, cucu rohani saya. Dia dimuridin dari Anto, yang baju orange merah biru itu. Dia dari keluarga yang broken, papa mamanya pisah, cerai. Dia dari orang dari luar, bukan dari dalam, orang dari luar. Dia datang ke kita layani dia terima Yesus, kita baptis. Waktu dia diterima Yesus, besoknya yang dia mau di Sibgo, dibaptis, besoknya dia langsung mengajak temannya datang untuk sama-sama di Sibgo. Akhirnya kita jelasin, singkat cerita kita baptis dia. Setelah itu masih dalam minggu yang sama, dia langsung hubungin kita, Kak, ini teman-teman saya juga mau dilayani. Dia kumpulin teman-teman di sekolahnya. Kita datang ke sana, kita layani dia, akhirnya dia dimuridkan. Setelah itu akhirnya apa? Melalui hidup anak ini dia, lahir komunitas-komunitas. Anak-anak muda saya mau bilang gini, jangan anggap remeh anak-anak muda yang tertolak itu. Mereka punya banyak komunitas di luar. Mereka orang yang sangat berpengaruh di luar sana. Mungkin tidak masuk standar kita, tapi di mata dunia, mereka itu cukup berpengaruh. Waktu kita melayani mereka, lahir komunitas, mereka kumpulin teman-temannya, dia juga melakukan hal yang sama. Dia muridin, dia dapat hati Tuhan, dia muridin. Dia masih sakit hati sama bapaknya? Masih, bos. Masih kepahitan sama papanya. Masih kepahitan sama mamanya karena mereka pisah. Tapi ini dia, proses kepercayaan yang dikasih membuat akhirnya dia mengerti harganya, harga dirinya, bahwa harga dirinya lunas dibayar Yesus. Itulah yang membuat akhirnya dia bisa mengampuni papanya. Itulah yang akhirnya dia bisa mengampuni mamanya. Itulah yang terjadi pelipat gandaan, duplikasi yang terjadi luar biasa. Dari dia bukan hanya futsal, ini pemuritannya, masuk ke
basket, ke musik juga, ke sekolah-sekolah. Dia mulai bangun rintis komunitas-komunitas di sekolah-sekolah. Waktu kita layani dia SMA kelas 2. SMA kelas 2 dia sudah menjadi pemimpin atas sekolah-sekolah untuk lakukan kegerakan. Bukan karena kita hebat loh. Karena kita hanya mengingatkan dia bahwa Tuhan mau pakai dia untuk kemuliaan Tuhan. Susah memang meyakinkan karena dia tidak percaya. Karena apa? Karena di keluarga dia nggak pernah dipercaya. Tapi karena kita bayar harga untuk itu. Terjadi kegerakan yang luar biasa. Yang ketiga, ini yang terakhir. Sisa 6 menit saya berharap bisa selesaikan ini. Yang ketiga, sebenarnya poin 3 itu ya, bukan 2, lupa diedit. Yang ketiga adalah setelah pelaku kegerakan ini mengerti potensinya, setelah dipercayakan, muncul semua potensi-potensi itu, muncul setiap dia mengerti panggilannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita mempersiapkan orang-orang kudus ini untuk menduduki setiap domain-domain yang ada. Ini 7 gunung yang ada. Kita harus bawa mereka masuk ke sini. Ini ayat yang berikutnya sebelum ayat 7 terjadi. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagimu anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat ini punya kualitas yang sama, punya mandat yang sama dengan Kejadian 1 ayat 28 waktu Tuhan berikan itu kepada Adam. Beranak cuculah dan bertambah banyak, itu mandat yang diberikan kepada Adam. Adam gagal, Yesus datang untuk mengembalikan itu pada gereja. Untuk gereja menaklukkan semua domain-domain itu. Untuk gereja ada, orang-orang ini harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk mereka masuk ke sana. Untuk mereka menduduki. Yesus selalu bawa tentang kingdom, kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Sistem pemerintahan Allah. Di mana? Di setiap domain-domain yang ada. Dia harus jadi raja di sana. Ini tanggung jawab gereja untuk membawa setiap umat-umat kudus, orang-orang kudus menduduki posisi itu. Menyatakan kerajaan Allah itu di sana. Itulah akhirnya kita menjadi rumah solusi bagi segala bangsa. Di sanalah semua orang akan datang untuk melihat nilai-nilai kebenaran. Di sanalah orang akan datang untuk melihat bagaimana hidup mengasihi dan melayani dan berkorban di sana. Bagaimana cara mempersiapkan mereka? Tadi saya bilang di atas adalah mempersiapkan mereka. Pertama, ini yang dilakukan, ini Bapa loh. Ini cara pandang Bapa nih. Tadi saya bilang kita mengadopsi mereka. Ini yang dilakukan Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di antara segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Dia tahu Salomo masih muda, saudara. Dia tahu Salomo masih muda dan susah untuk akhirnya Salomo mendirikan rumah Tuhan. Dia mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk akhirnya Salomo bisa berdiri di domain itu, di rumah Tuhan itu. Saya menerjemahkan ayat ini sangat-sangat sederhana. Saya bilang ini dia, menggunakan semua sumber daya dan jaringan yang dimiliki gereja untuk mempersiapkan orang kudus masuk ke domain-domain tersebut. Di kita di komunitas ada, saya berterima kasih sekali sama Pak Budiarto. Pak Budiarto banyak menolong kita di komunitas. Anak-anak pelajar dari kelas 2 SMA sudah dilatih untuk mereka mengenal potensinya. Jadi mereka hari ini mulai berkembang sesuai dengan potensi-potensi mereka. Kita bimbing mereka sesuai dengan potensi-potensi mereka untuk masuk ke dunia di domain-domain itu. Dan dari semua ada beberapa yang muncul yang kita tahu bahwa mereka punya hati. Ada yang 2 orang yang pengen masuk ke dunia pendidikan. Mereka pengen jadi dosen. Saya bilang, kamu masuk ke sana nak. Bukan untuk menjangkau mahasiswa. Tapi untuk mempersiapkan dosen-dosen yang takut akan Tuhan. Masuk ke sana. Apa yang saya lakukan untuk bisa mereka masuk ke sana? Saya hubungin jaringan yang saya kenal, orang-orang yang saya kenal yang jadi dosen. Kak, saya bisa share hati enggak? Anak-anak saya begini, saya ceritain semua bahwa jangan mereka sudah dilatih di rumah ini. Mereka sudah dipersiapkan tentang kerajaan Allah. Mereka mengerti nilai-nilai. Waktunya sekarang mereka aplikasikan itu di dunia di mana Tuhan panggil mereka. Kakak bisa tolong saya enggak? Anak-anak saya ini setelah selesai ambil S2, mereka diarahkan untuk bisa masuk. Mentor mereka, saya kasih mereka untuk dimentor dari kakak itu. Dia bilang, siap Jud.
Saya akan berusaha untuk jaringan-jaringan saya yang sudah di kampus-kampus, untuk nanti setelah mereka selesai, saya akan berusaha untuk mereka bisa masuk ke sana. Duduk di sana. Di sanalah tempat di mana mereka berperang. Di rumah tempat mereka diobati. Di sana tempat mereka berperang. Nah, setelah mereka masuk di situ, ada satu lagi yang dari hukum. Hukum ini dia semester 5, singkat cerita orang tuanya tidak bisa membiayai dia. Kami datang, kami bilang, saya kadang-kadang saya sama istri duduk, kita sok-sokan banget ya. Bicara mengenai mengkuliahkan orang S2, uang dari mana kita kuliahin orang S2. Cuman saya bilang gini, saya lagi kerjain hati Tuhan. Untuk Tuhan ini semua. Bahkan waktu mereka duduk di sana, mereka lupain saya juga nggak masalah buat saya. Nggak penting itu. Saya percaya Tuhan akan buka jalan itu. Saya ngomong sama Kak Tommy, Kak, karena dia bapak saya, jangan biarkan saya memikirkan ini sendiri ya Kak. Sama-sama kita memikirkannya. Oh iya. Kamu suruh mereka buat dia punya apa yang mereka lakukan karena sesuai dengan panggilan mereka. Mereka lagi buat modul untuk bisa diajarkan di BKT, tadi di anak-anak bimbel, mereka kerjakan itu. Saya bilang, mari kita sama-sama mengerjakan itu. Terus kita mempersiapkan, singkat cerita dia tidak bisa kuliah, kita pikirkan itu dan akhirnya sekarang dia lagi jangkau teman-teman yang dihukum. Saya hubungin, ada kebetulan saya kenal satu orang lawyer, saya hubungin, bro, anak saya ini sekarang lagi semester 5 nih. Kalau dia lulus nanti, bisa nggak dia belajar di tempatmu? Saya ceritain lagi hati saya sama dia. Dia bilang, oke Jud, nggak apa-apa, datang aja. Nanti setelah sampai di sana nanti baru kita ajar dia untuk dia mendudukinya. Saya rasa saya harus mempersiapkan semuanya. Karena masih muda mereka nggak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Tapi saya harus mengerjakan itu. Saya minta waktu sedikit lagi, ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Mengutus mereka ke domain. Ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat di situ, ia berkata, lihat anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Ini poin mahal banget buat saya. Mahal sekali. Pemuridan itu mahal harganya, saudara. Di sana air mata dikeluarkan, di sana uang dikeluarkan, di sana hidup diberikan. Begitu dia jadi, orang anak-anak muridnya meninggalkan Yohanes, coba bayangin. Ikut Yesus. Dia tidak memikirkan lagi, Yohanes meninggalkan semua kepentingannya, asal anak rohaninya mengerjakan kehendak Tuhan. Waktu saya baca ayat ini masalah gereja pada hari ini. Masalah para pemimpin pada hari-hari ini. Karena apa? Karena dia sudah investasi semuanya dan dia berharap semua anak-anaknya harus mengikuti apa yang dia mau. Bukan lagi mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi saya bersyukur saya ada di gereja Tuhan yang luar biasa, yang tidak memikirkan kepentingannya, tapi memikirkan kepentingan Tuhan untuk kota. Wow, luar biasa. Saya bersyukur sekali, benar. Mari kita hidupin ini. Kita sama-sama ada di sini. Kenapa Yohanes bisa luas hatinya? Ini dia. Karena Yohanes mengerti kekhususannya. Dia ada untuk mempersiapkan jalan bagi raja itu. Selesai di situ. Setelah anak-anaknya jadi, dia akan kasih semuanya kepada raja itu. Dan Tuhan dipermuliakan di sana. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini.